obrolan pasar, kolaborasi rakyat, nongkrong bareng yang kewitas. Oke, selamat malam semesta, selamat malam teman-teman Punakanca yang kebetulan bisa hadir di tempat ini di The Pasar Cafe. Malam hari ini kita spesial podcast. Kita Katakan, Pak Dian. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya. Sangat spesial. Oke, tamu kita malam hari ini adalah seorang komika Nasional, yang berasal dari Malang Selatan, lebih spesifiknya Turen. Lebih spesifiknya lagi Sedayu. Sedayu. Komika ini yang berasal dari kabupaten sudah melanglang buana, sudah sampai tingkat nasional, bahkan sudah sampai Suci? Somasi dari Corbuzier, Pak Dian. Somasi dari Corbuzier udah tampil, Somasi. terus Suci udah tampil, terus yang kali ini dia sedang melakukan tur, Pak Dian. Sedang melaksanakan tur. Ya, seluruh Indonesia, seluruh Jawa, Indonesia itu. Jawa. Oke, kita panggil langsung Bobby Darwin. Ya. Selamat malam, Bobby. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Bobby, saya dengar lagi ngadain tur ini ya. Tour and travel, Mas. Tour and travel. Pagi-pagi langsung punchline, Pak Dian. Pagi-pagi langsung punchline. Iya, lagi bikin. Enggak, ini jangan sampai salah, ini podcast ya. Ini bukan stand up. Ini podcast ya. Tapi insya Allah lucu. Oke, perkenalkan dulu dong, Bobby. Halo semuanya, saya Bobby Darwin. Saya komika dari Malang. Asal di Turen Sedayu. Gitu. Udah berapa tahun ya? Ini jalan tahun ke-12 saya stand up comedy. Wih, tepuk tangan dulu. Teman-teman. 12 tahun. 12 Ya. tahun. Berarti sekitar tahun berapa itu, Bob? 2013. 2013-an ya. Itu kalau boleh tahu ini awalnya gimana sih, Bob? Kok sampai Terjun ke stand up. Terjun ke stand up. Iya, Awalnya banci tongkrongan. Tadi di tongkrongan. Jadi di tongkrongan itu paling heboh, paling guyon. Oh, iya. Terus habis itu dulu punya temen yang satu frekuensi. Terus kita berencana bikin duo grup lawak. Iya. Dulu kalau ada yang penontonnya wong tuwek-tuwek pasti ngerti ono di TPI itu ada API. Oh, akad Audisi Pelawak Indonesia. Oh, Yes. iya. Ingat. Itu sempet mau ikut itu. Ah. Temenku ngeper karena ternyata dia ini demam kamera. Oh, Kameranya dikai baby fever. Jadi dia itu gak iso deh karo kamera. Tadi akhirnya aku tok lho. Lelek dewean kan untuk pelawak menurutku. Iya. Pelawak itu harus grup. Ada paling enggak ada inilah ada pasangan, ada partner. Soalnya kan ada yang ngumpan, ada yang nyemes gitu, ada yang bagian jokesnya. Nah, terus akhirnya tahun 2011 nonton waktu itu ini Bayu Skak lagi awal-awal dulu. Bayu Skak ya. Kontennya Bayu Kontennya Skak, banyak itu ya. Terus akhirnya setelah kontennya Bayu Skak meledak, ada muncul videonya Raditya Dika. Stand up di Bandung waktu itu. Terus di komedi club itu, komedi clubnya Ramon Papana. Terus akhirnya mempelajari, iki opo kok ono iki wong lawak dhewean. Gitu Ngomong ya. dhewe tapi iso lucu. Kok iso. Terus aku menikmati, mempelajari iku. Nah, aku mempelajari itu selama 2011, 2012, 2013. Jadi
2 tahun aku belajar stand up, aku belajar gimana cara nulis materi segala macamnya. Ya melalui Google, melalui Facebook atau apa sembarang kalir. Kenapa aku kok cuma belajar tok nggak kemana-mana? Karena aku nggak tahu kalau ternyata di Malang ada komunitasnya. Oh, ada waktu itu ya. Baru aku tahu cinta itu apa. Akhirnya cinta. Baru aku Lo tahu. ya, iya kan? Enggak, baru tahu kalau di Malang ada komunitasnya setelah Ari Kriting close mic Suci 3. Terus di waktu close mic Ari Kriting ngomong terima kasih buat stand up Indo Malang. Nah, baru Itu akhirnya lu. oh, dok. Iya. Akhirnya mencari-cari di mana letak tempat open mic-nya. Open mic-nya itu di Warung Kelir di Rampal, sampingnya Balai Barong. Oh. Kafe yang lawas dulu itu. Legend, kafe legend. Balai Bu. Barong. Saya kisah ono itu. Kau no, Kau Wis bisa tutup ya. karek barong itu. Paling ditutup karek Barong. Itu pertama kali saya akhirnya open mic. Akhirnya kalau latihan Untuk yang pertama itu ya? Pertama kali 2013. Kalau nggak salah ya Desember. Desember 2013 saya open mic pertama kali. Terus Januari open mic kedua. Open mic ketiga juga Januari tapi di tempat yang lain. Tapi tetap di stand up Indo Malang. Nah open mic ketiga ini. Open mic pertama sama kedua ini sempat dapat tawa. Dapat Banyak yang ketawa gitu Pak. Ada lah. Ada 1-2 lah. Itu kayak berarti kurang titik engkas sih, berarti iso aku. Nah open mic ketiga saya tampil di Ipok Kopi di daerah Sumbersari 3 menit di panggung gak ono sing guyu. Wah, Wes. terus gimana itu waktu itu? Rasanya kok 3 jam di panggung. Padahal berapa menit itu? 3 menit. 3 menit jadi 3 jam Keringet loh. sak jagung-jagung. Ono sing panen bareng. Keringet ono sing panen. Diangkut truk. Iya. Terus iku akhirnya aku memutuskan untuk berhenti stand up. Karena aku, sampai itu. karena aku ngerasa kayak dunia aku iki kayak. Kayak gak cocok kerja di air gitu. Gak cocok kerja di air. Gak cocok kerja di darat dan udara. Wes aja gak cocok kerja. Nganggur aja dong iki. Terus akhirnya Mei. Jadi itu Januari, Februari, Maret, April, Mei. 4 bulan aku gak stand up. 4 bulan off sama sekali Bapak. Sama sekali wes. Moh delok stand up sama sekali wes. Moh wes. Oke wes. Untuk dunia aku. Terus akhirnya nggak sengaja ketemu Mas Wawan Saktiawan. Itu senior di Malang, ketemu Mas Wawan Saktiawan. Dia tampil di Kepanjen. Pas aku ke sana. Terus ketemu nonton Mas Wawan. 10 menit Mas Wawan itu lucu parah. Tampil di ngarepe wong tuwek. Iya, Kak semua. Terus wonge setelah tampil aku takon niki. Mas 2014 ya. Aku takon, Mas sama niki 10 menit iki bayarannya piro? 2014 Mas Wan ngomong ngene, bayaranku 10 menit itu 500.000. Waktu itu. Waktu itu. Ya lumayan. Lumayan 2014 akeh wis. Iya. Wis iso bangun negara. Negara dalam negara. Iso nyalek. Bisa nyalek. Duwe 500.000 iso nyalek. Murah rek nyalek. Terus dari situ akhirnya aku terpantik Termotivasi lagi. motivasi aku. Terus satunya gimana Bapak? Pasti tadi kan sempat kayak waduh aku wegah stand up. Nah iya aku gara-gara 500.000. Gara-gara duit itu. Aku nanya Mas Wawan, syaratnya dapat 500.000 ini apa? Kon diakui lucu oleh komunitas. Pokoknya lucu terus, lucu deh iku wis apa ya? Rutin lah, pokoknya lucu terus setiap open mic lucu kon bakal entuk sakmene. Nah, akhirnya uang itu tadi tak jadiin acuan. Berarti caranya aku nulis materi lucu. Ya apa caranya untuk duit? Betul. Tapi motivasi ini kan akhirnya lucu. Iya. Duit ini tersingkirkan. Iya, Kan iya, sendirinya. Dan akhirnya setahun 2015 akhirnya aku udah dapat fee 500.000. First time fee. 500.000. Berarti setahun nih prosesnya untuk mengejar 500.000 ini. Lek awal-awal biar waduh
dibayar sego kotak gitu kan. Berarti Bayar termasuk terima disegani. kasih. Disegani. Disegani, dikai sego. Tiga sego. Parah ya, parah. Disegani. Disegani. Kadang disembah gitu. Apa itu Bapak sembah? Suwun. Disembah, oke kayak gini dong. Waduh, disembah aku. Nah, terus akhirnya selama setahun itu akhirnya aku dapat mencapai 500.000. Nah, aku langsung nyari Mas Wawan. Iya, Mas iya. Wawan. Mas Wawan ya. Bapak. Saiki sampean piro? Wis, Iya. perbandingan Pak ya. Nah, Coba saiki sampean piro? dibandingkan ya. Setahun kemudian di setahun itu dalam setahun itu Mas Wawan udah nyentuh 1 juta. Iya. Terus aku takon, kok iso 1 juta? Syaratnya kalau di komunitas stand up Indo Malang, kalau mau dapat 1 juta itu harus sudah masuk TV lokal. Oh, Batu TV, Malang TV Batu itu TV, Pak. Malang TV, JTV gitu. JTV, Terus Pak. akhirnya setahun lagi 2016 nguber Mas Wawan, akhirnya aku masuk JTV. Iya. Masuk JTV, waktu itu aku kasus apa ya? Komedi ternyata gara kasus. Aku mlebu pojok kampung. Di pojok kampung. Pojok pitu kurang 5 Kok gak niat tuh pojok pitu kurang 5. Terus Pistol gombyo. itu angin pentil muter. Puting beliung. Terus aku masuk JTV di acara Market Show, terus akhirnya sama komunitas hargaku udah naik 1 juta. Oh, berarti yang menentukan harga itu komunitas. Komunitas, Bapak? manajemen ada iya, manajemennya. Manajemen. Terus aku nanya lagi Mas Wawan sekarang berapa? Iya. Mas Wawan waktu itu 2.500.000. Kok bisa? Soalnya masuk TV nasional. Heeh. Oh iya, iya. Nah, untuk mengejar TV nasional ternyata nggak butuh waktu lama. Aku untuk masuk TV nasional nggak butuh waktu setahun. Nunggu cerai waktu itu. Itu tadi akhirnya jadi punchline-nya itu. Iya, akhirnya setelah perceraian itu teman-teman, saya Gimana? daripada perceraian ini tak kayak sedih ya. Iya. Kenapa kata gue ya? Iya. Nah, materi tentang saya bercerai itu akhirnya yang membawa saya masuk Suca. Di Suca itu. Iya. Iya. Jadi nggak nyampe setahun saya masuk Suca gara-gara Berarti syaratnya untuk masuk TV nasional salah satunya cerai. cerai. Iya, wis, Cerai. teman-teman. Stand up yang baru mulai itu loh syaratnya. Ya, Pak. Cerai, Cerai audisi. Lek gak cerai cacat biasanya. Aduh, iya. Enggak, apa namanya ya? Rumus komedi Iya. kan tragedi plus time sama dengan komedi. Jadi Tragedi plus time. berarti ada tragedi. Mm-hmm. Kita membutuhkan waktu untuk berdamai dengan keadaan ini. Iya. Dan itu nanti akan menjadi komedi. Yes. Kalian pernah ini enggak? Kalian pernah punya pengalaman yang dulu kalau kita semisal kita jatuh di mana gitu ya. Iya, Pak. Terus sakit. Iya. Aduh. Aduh. Terus moro-moro berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian kalian mengingat hal itu. Lucu gak? Lucu, iya. Nah, tragedi plus time dengan komedi. Akhirnya aku waktu itu masuk Suca Indosiar gara-gara itu, terus sempet dijodoh-jodohin sama Rina Nose. Jadi gimmick Rina Nose waktu itu kan janda. Masih Ya. janda. Terus aku ternyata di industri TV itu karena berat sekali. Berat. Aku sih nggak kuat, aku sih nyerah itu. Karena apa, Bob? Kok sampai nyerah itu? Apalagi Indosiar ya, ini bukan menjelekkan Indosiar, apalagi Suca ya. Suca itu kayaknya yang dijual oleh mereka itu gimmicknya, bukan stand upnya. Oh, lebih ya gimmick itu. Gini, berarti. kon stand up lucu, tapi gak ono cerita sing iso diperes, ya mulai kon. Pulang aja. Oh. Rating gak kira Kembalian. munggah. Iya. Tapi Iya, stand iya, upmu iya, biasa ae, tapi ono cerita sing iso diperes, kan iso percaya. Mungkin contohnya ya wis disebut ya. Gak apa-apa. Banyak ya artis-artis Oke, ya. Seperti oke. siapa? Pak Dansing. Kritiknya siapa? Bob. Raim. Bukan sing lemu Marcel lah. Marcel. Nah, itu ada gimmick dengan siapa sih jenenge iku sing Iya, wedok. iya. Itu. Sama Sally. Sally. Ya kayak gitu kan industri kan sekarang mainnya gimmick-gimmick gitu. Terus Mas Wawan tak kejar lagi. Aku sebenarnya setelah Suca itu udah nggak mau ngejar Mas Wawan karena udah sama 2,5. 2,5 itu menurutku wis cukup lah wis. Iya. Cukup. Komik-komik kabupaten ini 2,5 juta wis pokok di dukure UMR Sragen niku wis aku seneng. Aman wis. Aman aku. UMR Sragen.
2,5, 10 menit aku saulan ngejoping papat. Wah, Beres urusannya Bob. Beres. wong Pacitan ketemu aku nyembah. Biar aku presiden. Iya. Tapi akhirnya terpantik lagi Mas Wawan bikin apa sih web series apa gitu terus sampai akhirnya fee-nya Mas Wawan itu menyentuh 5 juta. Menyentuh 5 Di juta. angka 5 juta per 10 menit. Per 10 menit, 10-15 menit. Terus akhirnya aku, oh berarti ini udah nggak nanya lagi, berarti oh berarti harus ke dunia entertain, ke Masuk entertain Bapak. harus melompat menjadikan stand up comedy ini batu loncatan untuk bisa main film atau apa segala macam. Terus akhirnya aku main di film Kejar Mimpi Gaspol. Waktu itu aku satu set sama Tora Sudiro. Oh, Tora Sudiro. Terus akhirnya aku main lagi di ini Sekawan Limo. Sekawan limo. Kemarin ini. Nah, itu rate-ku sudah 5 juta. Dan menurutku iki wis cukup iki. Terus gak perlu berubah-ubah meneh Bapak. Gak perlu. Cuma kadang-kadang ini kalau dapat job itu lebih banyak orang nolak sih kayak kita ngasih harga kayak aku ngerti iki ono toko pemerintahan iki. Iya. Oh, duwe pasti akeh iki. Tak up lah. Ya, akhirnya di-up. Tak up dengan tujuan wong iki pasti nolak dan aku ancen gak srek main di kono. Iya. Makanya tak getno sekalian. Winginane aku ngawur. Berapa Mas rate-nya? 18 aku. 18 juta. Kok 5 juta ngomong 18 belum termasuk transport sama hotel. Iya. Wis Ngawur. genep 20 lah kayak gitu. Lah kok deal? Sip lah malah. Ternyata enggak dikejar-kejar malah dapat loh Bel. Job-job sing gurih. Dan itu pengalaman sing gokil sih. Aku satu panggung sama Joy Tobing. Oh, si ini ya Joy Topping itu si apa? Dan bila Iya, berdiri. Idol, Indonesian ya, Idol. idol lah, Indonesian Idol. Pokoknya mulai dari situ sampai sekarang itu intinya aku ngejar Mas Wawan lah. Intinya aku ngejar Mas Wawan. Banyak hal sing tak sangar lah wong iki pokoknya kudu tak uber wong iki. Iya. Kecuali mulai awal inspirator mulai awal Bapak termasuk ya. kecuali ya nyalek PKS. Sebenarnya Mas Wawan sebenarnya. Gak dikejar. Aku gak melo-melo. Gak tahu berapa. Kalau nyala kerja di Uber wis. Aku gak melo-melo lah itu. Lah urusan iku gak melo. Ya ini langsung melompat Bob. Ini kemarin kan ya banyak di medsos ya IG dan Facebook dan seterusnya pengumuman Tur. terjebak bersama. Yes. Itu terjebak bersama. sekarang tur ke berapa? Terus di kota mana Bob sekarang Bob? Ya, Malang kapan? kota udah 4 kota, Banyuwangi, Jember, Mojokerto, Lamongan dan bulan depan itu Lumajang, terus awal Agustus nanti Jakarta dan Malang. Wah, gitu. kita Di tunggu Malangnya, teman-teman. di Malangnya. Kita tunggu di Malang ya. Iya. Awal Agustus Bob. Tanggal 9. Monggo. Di Malang tanggal 9. Coba Oke, lihat. catat teman-teman ya. Di Malang Bobby Darwin akan melakukan turnya di tanggal 9 Agustus. 9 Agustus. Nanti Catat. saya nggak sendiri, openernya ada Teza. Teza ini salah satu rising star di stand up Indo Malang. Ngomong lucu. Iya. Winginane sing lomba di Iya, Omal sing lomba di- menang. iya. Oh, Sing Pas nonton Michael Mama. Jackson. Michael Jackson. Materi Michael Jackson. Iya. Terus ada mode gila gendut lah iki ngomong mesu kare. Mode gila gendut terus ada Trimantra. Trimantra itu komik suci, Jebolan Suci kemarin. Ada Fajar Mukti, Faisal Agung sama Firza Logika. Firza Logika. Terus yang terakhir ada Oza Rangkuti. Oza Rangkuti ini wes gokil lah. Yang mungkin warga Malang jarang sekali cuma bisa nonton di YouTube atau segala macam nih. Nonton Oza Rangkuti ini besok waktu di Showku dia akan tampil juga. Tampil. Di Malang apa tetap di Laluna? Di Laluna. Tetap di Laluna teman-teman ya. Kalau Laluna Cafe tanggal 9. Tanggal 9, catat ya, tanggal 9 Bobby Darwin tampil di Laluna, Malang dalam rangka turnya Terjebak bersama. Terjebak Terjebak bersama. bersama. Terjebak bersama itu kisi-kisi ini apa sih? Kenapa bikin apa? Tema ya. Judul, kenapa judul itu Terjebak Bersama. Terjebak bersama. Pertama adalah saya ngefans nama The Rain. Terjebak Bersama itu lagunya The Rain. Oh, iya. Yang Lagu Badian ternyata. yang menceritakan tentang ini kita ini punya pasangannya sebuah jebakan.
sebuah jebakan. Jadi lek gak enak ide koyo kudu ngalih ya. Iya. Iya kan? Tapi lek enak iku wis ditinggal dilu kok bingung. Memeti. Iya, memeti. Kok pepe apa ya? Pepe. Bahasa Indonesianya memeti apa ya, teman? Aduh, kemantil. Mantil. Memeti. Akhirnya diambil nama itu Bapak ya? Terus karena akhirnya setelah itu koyoke nggak hanya dengan pasangan deh, koyoke apapun yang kita lakukan di hidup ini kayaknya sebuah jebakan. Iya. Tergantung kita menyikapinya, ini jadi jebakan sing enak, Iya. Apa jebakan sing? apa sing gak enak. Gak enak. Iya, setuju. Punakan aja, jebakan nggak? Iya. Termasuk ya jebakan ngebet. Iya. Lebih ke seperti ngebet gitu loh. Bang. Iya, ini jebakan kan Iya. kita moro-moro dek kede, kita moro-moro moro-moro gak sesuatu, kita moro-moro kede kayak kok moro-moro kede ini jebakan, tapi balik mana ini jebakan sing enak apa sing enggak? Yes. Kayak lah malam ini sing enak pokoknya. Maka kok iya oleh Iya, bonus stand up kok. Aku nge-host seiki loh sampai gobios. Yes kayak gitu yes. Dadi ngebios kok nge-host koyo pelayon, Gara-gara ngakak, saking ngakake. Iya sih. Terus ini Bob intinya. tentang stand up ya. Hmm. Turen sendiri daerahnya Bobby di sendiri daerah Turen gimana? Maksudnya ininya geliatnya atau pergerakannya atau penikmatnya gimana? Penikmatnya. Oh ya sebelumnya saya kasih tahu sedikit tentang terjebak bersama tadi. Oh ya. Jadi show ini sebenarnya saya bikin untuk salah satu teman saya, anak sedayu sendiri, yang mulai kecil hidupnya itu susah sampai sekarang gitu loh. Iya. Ono ae uripe sing ibuke mati, terus bapake mati, terus winginane bojone mati ngono kok. Wah, Cuk, arek dipateni gitu. Dipateni dhewe kowe. Enggak, pokoknya arek iki wis uripe susah terus wis banyak hal sing ilang teko uripe dan dhek iku sik urip sampai saiki. Iya. Iku aku menurutku iki jebakan apa ya? Dek urip iku jebakan gede gitu. Iya. Jebakan bahkan Aduh, repot iki. plot twistnya ternyata orang tuanya yang ngopeni dek sampai gede itu bukan orang tua kandung. Oh, anak ngepek berarti Bapak ya. Dan dek hidup dalam kemiskinan. Jadi orang tua kandung iku sugih hasilnya. Dan dek eruh sapa wong tuane tapi dek memilih untuk tetap ambek wong iki. Nah, showku ini tak dedikasikan buat dia dan di Banyuwangi, Jember, Mojokerto, Lamongan sudah sudah saya laksanakan kewajiban saya. Jadi di show terjebak bersama ini saya tidak mengambil uang sepeser pun dari penghasilan show. Wow. Tepuk tangan teman-teman. Berarti murni untuk pembagian sama komunitas yang ngadain itu pembagian terus yang bagian saya itu saya kasih ke opener yang saya bawa terus sama sisanya buat teman saya yang tadi itu Bapak ya. dan nanti di tanggal 9 Agustus dia akan saya ajak naik ke atas panggung. Wih, ayo nonton semua ya ono iki. Jadi siap-siap yang nonton dipateni pisan. Tiba-tiba serial killer itu. Bunuh berantai tiba ya. Kayak Joker gitu. Oke, balik kalau masalah stand up Turen. komedi di Turen. Di Paul. Turen. Dulu itu tahun 2015 saya sempat bikin stand up komedi Turen. Iya. Iya. Itu adalah anak dari stand up Indo Malang. Jadi pusatnya tetap di Malang. Di Malang. Jadi kalau pusat itu pakai kata Indo, stand up Indo Malang. Indo. Jadi kalau yang bawah-bawah aja itu stand up komedi Turen tanpa Turen. Indo. Jadi anaknya aku waktu itu bikin izin dulu sama Ari Kriting sama senior-senior yang lain karena dengan alasan di Turen ini banyak penikmatnya. Iya. Cuma untuk akses mereka menuju Malang ini jauh. Makanya aku minta di Turen bikin juga untuk mewadahi orang-orang yang suka ini. Juga stand up. Tapi dikasih syarat sama anak stand up Malang yaitu harinya harus beda dari acaranya di Malang. Di Malang. Terus syarat yang kedua, setiap acara di Malang harus minimal ada 2 anak Turen yang berangkat ke sana. Ada perwakilan gitu Bapak. Ada perwakilan. Iya. Terus akhirnya waktu itu banyak yang gabung ya anak-anak SMA gitu, anak SMA. Kan itu regenerasi Bapak. Regenerasi anak SMA gabung yang angkatan pertama itu yang lumayan melejit itu Rifan namanya.
Rifan Cebol. Cebol. Rifan Rifan Cebol. Cebol. Itu namanya lumayan melejit, udah mulai terkenal. Terus sekarang yang jebolan dari stand up touren itu Dewangga. Oh, Dewangga. Dewangga itu. Oh, Dewangga itu Bukan Gondang Legi, Bapak ya? Tapi kan gak ono stand up Gondang Legi. Oh iya, saya orang itu iya. Ren. Dia waktu itu mau mendirikan stand up Indo Paga. Lu yang melesat bener. Sama stand up Suwaru. Penonton pulang dapat salak. Oh, jadi Dewangga itu berangkatnya dari Stand up comedy touren, terus akhirnya aktif di Malang juga. Terus setelah kan rata-rata yang gabung anak SMA. Ya. Terus setelah mereka lulus pindah ke Malang, akhirnya gabung di Malang, lulus pindah ke Malang, gabung di Malang. Akhirnya entek gitu. Entek, touren. Jadi habis Bapak peserta regenerasi stand up touren ini. regenerasi nggak ada, terus ya wis lah di Malang aja wis. Langsung nang Malang aja wis. Oh, gitu ternyata gitu, ceritanya. gitu. Akhirnya saat ini touren boleh dibilang vakum gitu. Vakum. Tapi penikmatnya sebenarnya banyak. Banyak penikmatnya. Penikmatnya banyak. Kok aku moro-moro gak kenal ngopi dijalui foto lho. Iya. Foto-foto tanda tangan Mas Babi. Kalau tanda tangan gak? Enggak. Foto. Foto ya. Sing Sing mesti. megelo adalah dari dijalui foto adalah Mas foto ya njaluk foto mari di foto. Terus tak delok di Instagram kok gak ono sing nge-tag aku. Iki foto kok njaluk foto ambek aku. Mbok apa no iki? Mbok anu ta, mbok pajang lho dicetak kok ya. Cetak 4R. Beler iki sandinge Wali Songo. Wali Songo ono fotoku. Apa 10 ono Wali Songo iki wali murid sisi. Jadi aku ya lucu aja sih. Cuma sering kayak gitu sering. Waktu itu sampai di Batu ya, aku ngecamp di Batu sampai ono ya sing lho. Minta foto. Kak sih, dia main gini. Stand up comedy. aku ngerasa apa iki? Aku salah. Iya, susahnya jadi komik nanggung itu kayak gitu. Komika nanggung itu gak terkenal banget, tapi yo lucu tapi gak sing banter. Tapi gak sing isor dari di tengah-tengah. Kadang iku wong iku eruh hari iki lucu, tapi gak eruh sapa jenenge. Saya pernah tampil di Geraha Cakrawalai yang nonton 3.400 penonton, mau pecah lucu. Selama seminggu aku di UM, dolen nang UM, iku wae sing cek aku. Ya. Tapi ono satu arek cek aku, arek jilbaban, warna coklat waktu itu aku cek eling. Jilbaban coklat, Eling. oke. Aku pas liwat dia nuding aku ambek ngene. Mas sing lucu iki. Si api Bob masih mana le iki lho. Oh pernah ini, aku pernah di momen itu event stand up Malang di Geraha Cakrawala, ono poster, kita kerjasama dengan kampus UM. Jadi stand up Malang yang jualan online, anak kampus UM yang jualan offline. Biasanya di Car Free Day, jualan, sambil bawa poster, sambil ono banner. Fotoku di poster iki ngarep dewe, aku salah satu guest star. Nek ngarep dewe jelas sih. Ngarep dewe. Aku liwat lah Car Free Day. Dindek ambek arek. Mas, mau nonton ini enggak? Loh, aku lho di kono. Kok nemen dong. Kok ditawari? Ya mbok didelok dhisik. Lah iya. Lah aku tak delok dhisik katanya muni ngono iku jan. Akhirnya waktu itu aku beli tiketnya. Tapi mari tunggu tiket, aku wis bayar, aku tunggu tiket, terus aku nuding ini, Mbak saya mau nonton Mas Idi. Terus dia langsung, lu Mas, lucu-lucu lah. Konyol iku. Terus perlu dihidupkan nggak, Bab? Touren, Kayak di touren, ya. touren ini perlu dihidupkan. Mungkin ya kalau menghidupkannya itu harusnya perlu regenerasi perlu ada. Sudah kamu perlu Bapak ya. Cuma untuk memulainya nggak mungkin langsung kita bikin event gitu atau apa, nggak mungkin. Mungkin yang mungkin dilakukan adalah tur ke sekolah-sekolah. Mengenalkan stand up comedy ke sekolah-sekolah. Jadi kalau banyak yang minat kan bisa akhirnya bikin lagi. Ya. Sama kafe nyari tempat juga kan yang tempat yang iki support. Kan soalnya kan tertutup. Iya. Terus Iya, lek ono sing stand up gini akhirnya fokus ndelok. Iya. Iku kan yang Bagus. Maksudnya Bapak ya. iya harusnya kayak gitu. Ya Soalnya Pak Wadian, kapan-kapan Wadian. Ayo. soalnya banyak orang itu menganggap stand up comedy itu artinya lucu
dan iso lucu di India. Nah, itu sing repot iku. Iku sing repot. Padahal kita secara komedi kan harus ada penonton yang fokus, harus sing longgo, sing ruangannya kedap bopo kayak gitu, sing sound enak gitu. Aku tahu tampil di iki. Jatim Park untuk Taman Safari. Oh, Taman Safari. Outdoor berarti Bob ya? Outdoor di sandinge kandang jerapah. Eling aku. Iya, sebelah kandang Jerapah. Iya. Oh ngerti gak? Untung kudu kandang singa. Betul. Jadi iki panggungnya, iki jerapahnya dek gini. Pas aku tampil ndase jerapah mlebu. Langsung Gedeng. oleh bonus jerapah. Gedeng. Wong guyu aja. Akhirnya sih itu bayaran jerapah. Aku entuk suket. Aduh. Karena ini seiki aku nge-host kopios. Lah ngakak tok mang Marian. Gitulah. Terus gini Bob, mungkin kalau berurusan dengan menghidupkan komunitas stand up lagi misalkan di Turen. Iya. Itu apakah ada ya, misalkan kayak peserta itu seperti ada biaya nih atau gimana Bob? Oh enggak, kita dari stand up comedy, komunitas stand up comedy itu enggak pernah menarik biaya apapun untuk anak yang mau gabung. Loh, teman-teman, monggo kalau teman-teman arek nom-noman Bob iya, yang mau gabung. Cukup bawa SKCK SKJ sama SKHU. Aman. Ijazah disita Pak. Ijazah disita, terus dipisu ya Cak Ji Surabaya. Berarti itu memang teman-teman yang ikut ya free Bob ya? Free. Gitu. Kalian tinggal datang. Kalau di Malang itu kan open mic-nya hari Jumat, terus sharing materi itu hari Kamis, dan di saat sharing itu juga sharing itu buat tempat anak yang mau gabung. Jadi hari Kamis. Jadi kalian tinggal datang, kalian merasa kalian lucu di tongkrongan atau di mana di rumah atau apa, kalian tinggal datang hari Kamis, kalian datang sana gabung terus belajar gimana caranya bikin materi stand up gitu aja. Lebih ditata lah, lebih ditata. Tapi kalau di Malang syarat. Di mana Bob lokasinya Bob? Di Tuman Cafe. Tuman Cafe. Merjosari. Oh Merjosari. Sebelum Laluna kalau dari utara. Oh iya. Terus apa ya? Nanti ada divisi pelatihnya, ada divisi kepelatihan. Oh untuk yang ngelatih anak-anak yang baru gabung itu Bob. Bahkan yang latih yang senior juga ada. Jadi ada 2 anak, satunya khusus yang anak baru, satunya khusus anak yang udah pro. Gitu-gitu lah. Nggak ada biaya sama sekali, nggak ada biaya. Catat teman-teman yang mau gabung, merasa lucu di tongkrongan. Iya. Langsung meluncur ke Tuman Cafe Bob. Tuman Cafe ya. Setiap Kamis jam 7 malam. Atau bisa ke rumahnya Bobby dulu bisa ngobrol di rumah. Kalau ke rumah harus bawa cawisan. Iya. Iki cawisane sing berat iki. Kopi, cawisane. gula 1 kilo. Minimal tumpeng lah. Oke, terus ini Bob, kalau aku suka lihat-lihat IG, Bobby ini juga kan YouTube. Bobby ini kan sempet kayak di apa? Bis vlogger. Ya. Bis vlogger ya. Bis vlogger itu namanya. Itu masih sampai sekarang, Bob? Sekarang udah karena tur ini. Cuman karena tur ini toh. Karena tur ini akhirnya itu vakum. Oh gitu. Kayak udah naik bis terus saiki turu. Kalau dulu kan aku harus nge-review fasilitasnya apa aja, tiketnya berapa, beli tiketnya di mana, pemberin makannya berapa kali, berhentinya di mana aja itu semua tak review. Karena apa ya? Karena aku kan suka naik bis. Kayak eman aja aku ngetokno duit tuku tiket. Gak tadi apa-apa. Gak tadi apa-apa. Mek oleh seneng itu. Terus akhirnya aku nyoba, pertama kali nyoba tak rekam lah, tak abadikan sendiri, tak upload di YouTube tanpa kepikiran duit. Jadi mek tak upload di YouTube, akhirnya mek tadi, wah kira aku tahu ngirine, aku tahu ngirine kayak telok-telokan. Terus keterusan akhirnya sampai ada satu momen videoku meledak. Waktu itu pas Bes Haryanto pertama kali ke Malang, yang Dampit itu, iku tak upload, iku buanter, langsung kayak iso. Masuk akal iki. Jadi akhirnya golek duit di kono juga. Cuma ini enaknya kalau kita nyari uang atas dasar hobi,
Jadi lek entuk duit seneng, gak entuk duit ya seneng. Biasa. Entuk senenge wis. Iya. Jadi biasa ae. Jadi ya ngono-ngono review. Biasa sekarang udah di fase dapat endorse tiket. Kalau untuk YouTube ya cuma diabadikan gitu. Apakah sampai monetis atau gimana? Udah. Oh monetis malah. Udah, Double Pak Dian udah berarti. ada Pak. uangnya. Iya, double. Masuk akal berarti. Tapi ada temenku yang ini, yang naik bis itu dibayar misalnya. Jadi nge-review ini sampai dibayar. Dia sampai bisa ngatur bis apa yang pengen dia naiki. Wow. Jadi semisal kan ada banyak jenis bis kan ya, yang mesin lah. Kita ngomongin mesin ada Hino, ada Scania. Terus dia dapatnya yang Hino. Ini di depan mataku sendiri. Dia dapat yang Hino. Terus dia ngomong nang sing duwe. Mek ngomongin itu, wah lah Pak tak pikir untuk sing Scania. Langsung Hino ini diistirahatkan ganti Scania. Wih. Sampai segitu. Sampai ternyata. segitunya. Disangoni 5 juta. Kayak. Oh, sekali vlog itu. Kendeng. wis Ya ono. brand ambassador termasuk ya. Tapi dia terbebani, waduh berarti kudu api. Ya jerone. Makanya mek bayaran tiket tuh api gak apa-apa lah. Bebas Bayaran mek nyantai. tiket tuh, iya. Sir turu ya turu ya. Gitu-gitu. Oke teman-teman, jadi Bobby ini selain komika, dia juga menciptakan lagu. Ada beberapa lagu single padahal. Ada beberapa single. Terus katanya sih paling ngefans tuh sama Drain, ya. Drain. Latar belakangnya Bob, kok bisa sampai ngefans ke Drain? Waktu masih SMA, aku pernah, karena aku SMA di Bali. SMA di Bali, terus aku SMA di Bali ya? SMA, Oh. SMK, Bali, SMK SMK. pariwisata. SMK di Bali, terus aku sempet pulang ke Malang, sering kalau liburan pulang ke Malang gitu. Ya. Terus mampir ke rumah temenku, terus temenku lagi muter lagunya The Rain. Waktu itu album pertama. Yang terkenal waktu itu kan yang Dengar Bisikku. Bisikku ya, zamannya di SMA. Sama Terima Kasih Karena Kau Mencintaiku. Ya. Tapi waktu itu temenku muter yang judulnya Jangan Pergi. Terus aku takon, iki lagu di sopo kok enak, terus lagu di The Rain, terus sing enak iki meneh, ono meneh dikenalno sing lain, dikenalno. Diracuni padahal. Terus akhirnya aku mulai itu aku dengerin The Rain, terus dengerin. Semakin kesini The Rain itu semakin lagunya semakin waduh ngaplok di hati sumpah. Iku Weh. Didi Kempot tapi versi band Indonesia. Bahasa Indonesia. Orang-orang Jogja itu dan orangnya juga baik-baik, orangnya baik. Nah, dari situ udah mulai kenal sama personilnya, mulai wis hal-hal sing gak nyongko lah. Toko stand up iku aneh, akeh hal sing aku gak nyongko. Iya termasuk tak lihat kan di stand up terus iso hubungan sampai arek band. Ya dulunya memang anak band tapi ternyata sampai profesional sekarang pun masih ono konektivitas ya Wadian. Kan asik itu. Dan ini Iya ya, kan? dan kalau misalkan kita menggandrungi, mengidolakan band siapa gitu ya, yang awalnya kita nggak pernah ketemu, bahkan kenal, apalagi kenal gitu ya. Lah terus seiring perjalanan waktu akhirnya kenal itu kan sebuah kebanggaan tersendiri, sebuah apa ya, kesenangan tersendiri gitu ya. Aku dulu SMP itu di Durakim, Cak Durakim. Ya, Durakim Duren. Perapatan itu lampu merah. Setiap pulang sekolah pasti nyanyi lagu Flanela kan naik dia kan. Iya. Dulu. Apa bilang kau Anjeli apa segala Anjeli. macam. Saiki aku ambek kidnap wis mancing bareng. Kau niku lagumu tak nyajak dulu biar. Akhirnya lapo saiki mancing. Kayak ngono terus sama The Rain aku video callan, sering video callan terus. Bahkan waktu itu The Rain ngerilis lagu judulnya Mengembara. Aku adalah orang pertama selain satu band ini, aku adalah orang pertama yang dengerin lagu itu. Oh, spesial dan Spesial. bocoran. Nah, jadi waktu itu lagu itu rilis, aku posisi lagi sama Mas Indra lagi makan, vokalisnya Indra Prasta. Terus Mas Indra itu baru Mas Bob dengerin ini lagu mau rilis. Turun dirilis dibocori. Wah, aku gak fokus nang lagu deh. Aku fokusin nang kok aku ngono. Aku sampai sak mini, kedekatanku sampai sak mini dengan idolaku. Iya, dengan The Rain. Iku bener-bener apa ya?
stand up comedy ngerubah segalanya. Makanya aku selalu gak seneng. Pasti di stand up comedy ada senior sing ngomong nang junior. Lapo sih stand up kano asile, mending gak usah stand up. Akeh sing ngomong ngono senior. Dan tak pastikan iku senior sing gak berhasil juga. Iya. Sing ngomong kayak ngono. Lek senior sing berhasil kon gak mungkin ngomong kayak ngono. Iya. Pasti dukung. Pasti kon ngemotivasi lo nah aku gara-gara stand up aku kayak gini. Akeh hal-hal sing akhirnya aku awalnya nggak tahu, aku jadi tahu gosip-gosip artis. Iya. Ih tak bongkar dikit deh. Iya. Tapi sensor. Tapi sensor kamu. Didit itu. Seru yuk. Sampai segitu ya kehidupan artis ya. Jadi aku gedek wong iki kok gini dan iku hal-hal sih aku gak pengin terus sebenarnya. BTW ku serius ya Bang? Serius. Loh tak pikir aku guyon. Serius. Contoh mana contoh mana? Contoh mana? Oh tidak dicokot, tidak dicokot. Iki contoh paling si sensor iki. Wih. Maksudnya gimana Bang maksudnya? Ya tukar kepala. Tukar kepala. Tukar kepala, tapi dia dikeluarin tapi dengan syarat harus mencari orang pengganti dia. Iki. Tapi Iya. santai. Gokil lah wong-wong gendeng dunia entertain hal-hal sing aku gak pengin ruh. Akhirnya konangan, akhirnya ruh malah. Gokil. Ya, ternyata enggak begitu ini ya, enggak begitu seperti yang kita lihat di TV. Iya, enggak ya. Yes, punya sisi lain juga. Iya. Sisi gelap, sisi terang padahal. Kadang itu yang kita lihat di TV itu, iki was good father kayak fatherhood gitu. Nang anake saya gini-gini. Ternyata Wadaw. Gokil lah. Waduh, jadi kopak bawa gosipnya ternyata. Wake ternyata. Oke. Oke, Bob, ini kita juga sudah ada di penghujung waktu. Oke, aku ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin ini berhubungan dengan suku terjebak bersama. Kan terjebak bersama kan berhubungan dengan kehidupan. Iya. Kadang itu ada temen itu banyak lah di luar sana itu sing ono masalah terus moro-moro dia memutuskan untuk bunuh diri atau dia lari ke narkoba atau apa gara-gara masalah kayak gitu. Ada satu quotes dari The Rain. Iku sing akhirnya tak gawe sampai saiki. Mulai aku kenal The Rain, iku sing tak gawe acuan aku urip sampai saiki. Iya. Apa itu Bob? Quotesnya itu simple sedikit, kalau satu kalimat yang sedikit. Karena menertawakan getirnya hidup itu memperingan langkah. Menertawakan getirnya hidup memperingan langkah. Jadi lo legowo lah. Iya, Tapi kayak guyu aja. daripada kita terbebani Iya, Acu aku kok gini sih, aku kok Iya, gini. iya. Diguyu aja loh. Iya, beres. Iya. Kayak gini loh, kita mendapatkan satu masalah. Ojo langsung aduh iki masalah paling berat ini. Sewantai ae awakmu pikir sing jernih, terus kon sing ono di pikiranmu gini. Iki koyoke enteng, ono sing luwih berat ben kayak ngono. Iya. Jadi lalek dek kene aku wis mandek, ya apa mben. Betul. Iku jewero lho iku. Iya. Jewero lek dikali bener dengan apa? Dengan ilmu-ilmu ini dalam banget itu. Iku apik lah. Quote salah satu quotes yang aku akhirnya tak gawe untuk aku tetap bertahan sampai saat ini. Dan berkarya sampai saat ini Bos. Yes. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bobby Darwin. Kan enggak tepuk tangan. Podcast oleh bonus stand up Pak Iya. Oke Bobby, terima kasih, terima kasih atas kehadirannya di Terima kasih. Pasar Waktu, Project, Pak Dian. Terima di kasih. obrolan pasar. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Siap.